Coba bayangin kamu lagi nongkrong di kafe, di meja sebelah ada seorang meletakkan iPhone di atas meja. Anehnya, padahal HP itu tidak melakukan apa-apa, tidak menyala dan tidak berbunyi. Tapi semua orang langsung tahu dia pakai iPhone. Sekarang bayangin hal lain. Di sebuah kantor pemerintah Amerika, para penjabat keamanan nasional mengadakan rapat darurat. Bukan karena perang, bukan karena senjata nuklir, tapi melainkan karena sebuah perusahaan smartphone dari China yang namanya Huawei. Sampai segitunya, kenapa sebuah handphone bisa membuat negara sebesar Amerika Serikat? Karena ini bukan soal handphone, ini soal siapa yang akan menguasai masa depan teknologi dunia. Sebelum iPhone muncul, HP itu cuma alat komunikasi. Orang biasanya beli HP karena sinyalnya kuat, bisa telepon dan untuk SMS. Lalu tahun 2027, Steve Jobs naik ke panggung. Dia berkata, "Today Apple is going to reinvent the phone." Banyak orang mengira itu cuma marketing, tapi yang dia tunjukkan bukan HP biasa. Tidak ada tombol fisik, tidak ada stylus, layar penuh sentuh. Dan yang paling penting, HP itu terasa hidup. Bukan paling canggih saat itu, kameranya biasa saja. Tidak bisa copy paste, tapi orang tetap jatuh cinta. Kenapa? Why? Karena Apple tidak menjual teknologi. Apple menjual perasaan memiliki masa depan. Sejak saat itu iPhone berubah fungsi, bukan lagi alat komunikasi, tapi identitas sosial. Orang pakai iPhone bukan cuma untuk dipakai, tapi untuk ditunjukkan. Sementara di China, saat dunia terpukau dengan iPhone, Huawei belum fokus ke smartphone. Mereka bekerja diam-diam. Mereka membangun menara BTS, kabel fiber optik, infrastruktur internet negara-negara berkembang. Kalau Apple membangun produk yang kamu genggam, Huawei membangun jaringan yang kamu tidak lihat. Mereka masuk ke benua Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara. Kenapa negara-negara itu memilih Huawei? Karena Huawei menawarkan sesuatu yang Barat tidak mau lakukan. Membangun infrastruktur murah. Huawei bukan cuma jual alat. Mereka bantu pasang, bantu training, bahkan bantu pembiayaan. Pelan-pelan setengah jaringan internet dunia mulai memakai teknologi yang namanya Huawei. Tapi hampir tidak ada yang sadar. Saat Huawei mulai menyerang pasar HP, sekitar tahun 2015, Huawei tiba-tiba berubah. Mereka mulai serius dengan smartphone dan mereka melakukan sesuatu yang Apple tidak lakukan. Mereka kerjasama dengan Leica, perusahaan kamera legendaris Jerman. Waktu itu orang masih berpikir, HP Cina ini murah. Tapi tiba-tiba kamera Huawei yang seri P20 Pro mengalahkan banyak flagship. Orang kaget. Untuk pertama kalinya perusahaan China tidak meniru. Mereka mengalahkan penjualan Huawei naik yang gila-gilaan. Tahun 2019 Huawei resmi jadi produsen smartphone nomor 2 dunia. Dan kalau tren itu lanjut, Apple mungkin bisa saja turun. Nah, disinilah konflik mulai tumbuh. Larangan Amerika bagian yang paling dramatis. Pada tahun 2019 pada bulan Mei, tiba-tiba pemerintah Amerika mengumumkan Huawei masuk daftar hitam di perdagangan. Artinya Google berhenti kerjasama, Android dicabut, Play Store hilang, YouTube hilang, Gmail pun dihilangkan. Bayangin kalau beli HP tapi tidak bisa pakai WhatsApp, YouTube dan Map. Itu bencana, tapi belum selesai. Yang lebih parah lagi, Huawei juga tidak boleh membeli chip flash. Dan ini penting, karena semua smartphone modern butuh satu hal yang namanya semikonduktor. Tanpa chip flash, smartphone hanyalah kaca dan logam. Semua analis teknologi sepakat, Huawei akan mati. Kenapa Amerika sampai sejauh itu? Ini bagian yang jarang kita bahas. Masalahnya bukan handphone, masalahnya adalah 5G. 5G bukan cuma internet cepat. 5G adalah tulang punggung, yakni seperti mobil tanpa supir, rumah pintar, robot industri, dan drone militer, ataupun sampai sistem pertahanan militer. Dan Huawei adalah pemimpin dari 5G dunia. Amerika takut satu hal, jika jaringan dunia dibangun oleh Huawei, maka data global melewati teknologi China. Dan di dunia modern, data adalah kekuasaan. Jadi ini bukan perang dagang, ini peran dominasi teknologi. Jatuhnya Huawei setelah sanksi. Setelah sanksi, penjualan Huawei runtuh. HP flagship mereka tidak laku di luar China. Banyak toko berhenti menjual. Media barat bilang, Huawei hanya tinggal sejarah. Bahkan divisi Honor harus dijual agar selamat. Untuk pertama kalinya, raksasa teknologi itu hampir tenggelam. Dan ini bagian paling menarik. Kebangkitan yang mengejutkan dunia. Selama 3 tahun atau 3 periode, Huawei hampir tidak terdengar. Tidak ada
ada peluncuran heboh, tidak ada iklan besar. Semua orang mengira mereka telah selesai. Lalu pada tahun 2023 Huawei merilis Mate 60 Pro. Awalnya biasa saja sampai para insinyur membongkar isinya dan dunia sangat kaget. Chip di dalamnya bukan Qualcomm, bukan pula TSMC, itu chip buatan China sendiri. Padahal Amerika sengaja memblokir teknologi itu. Artinya Huawei diam-diam membangun industri chipnya sendiri. Sesuatu yang bahkan negara maju pun kesulitan lakukan. Huawei tidak hanya bertahan, mereka berevolusi. Sementara itu Apple tetap sukses. iPhone masih paling banyak diinginkan. Ekosistemnya sangat sempurna. AirDrop, iMessage, Apple Watch, dan MacBook, Apple menang di hati pengguna. Tapi Apple punya satu kelemahan. Mereka bergantung pada rantai produksi global. Chipnya dibuat TSMC Taiwan, produksi iPhone di China, komponen dari banyak negara. Sedangkan Huawei mulai membangun semuanya sendiri. Jadi sekarang ini bukan lagi Apple vs Huawei, ini ketergantungan vs kemandirian. Apple menunjukkan dunia yang nyaman, Huawei menunjukkan dunia yang mandiri, dan kita sebagai pengguna tidak sadar sedang berada di tengahnya. Karena setiap kali memilih smartphone, kita sebenarnya sedang memilih masa depan teknologi seperti apa yang akan kita dukung. Jadi pertanyaannya bukan lagi HP mana yang kameranya lebih bagus, tapi dunia seperti apa yang akan menang. Kalau kamu sampai di bagian ini, berarti kamu bukan cuma lagi nonton video ini, kamu lagi ikut memahami dunia teknologi. Kenapa teknologi bisa mempengaruhi dunia tanpa kita sadari? Di channel ini aku bakal terus cerita hal-hal seperti ini tentang teknologi dan edukasi menarik lainnya. Jadi kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you again. Thank you.